Setelah aplikasi Epit diaktifkan, kita ubah lagi emailnya menjadi email pemilik. Ini sudah saya kembalikan ke email pemilik. Kita klik update profile. Terus setelah itu kita ke beranda. Oh maaf, jaringan internetnya terputus. Terus klik di beranda dan klik ajukan permohonan baru, terus simpan. Oke. Ini untuk semua proses dipastikan berurutan ya teman-teman, karena kalau nggak berurutan prosesnya nanti ada proses yang terlewat, jadi mempengaruhi ke proses yang lain. Ini untuk alokasi SIUP biasanya ada beberapa di sini, kita sesuaikan dengan alat tangkapnya sama WPP-nya. Kali ini kebetulan ada satu, jadi bisa langsung saya pakai. Klik verifikasi dan perubahan, isi migrasi, terus kita isi sesuai dengan data kapalnya. Untuk nomor tanda pendaftaran kita bisa cari di Hoopla. Ini untuk pencarian data di Hoopla sesuai nama kapalnya. Kemudian bagian nomor tanda pendaftaran kita copy, masukin ke data silat. Terus kita masukin di sini. Terus bagian ini tidak. Nah, ini kita bagian kuesioner ini nomor 1 dan 2 ini proses yang sudah kita lewati tadi untuk di aplikasi Epitnya ya. Dan ini kita sesuaikan dengan kondisi kapalnya. Kita isi semua bagian kolom-kolom yang kosong sesuai dengan data kapalnya. Nah, setelah kita isi lengkap, dan ini bagian yang terakhir pernyataan kita centang warna hijau, terus kita klik simpan. Nah, proses selanjutnya yaitu proses kelengkapan data kapal. Pada tahap ini kita langsung klik bagian data kapal. Nah, setelah itu untuk alat tangkap dan ukuran kapal dipastikan sudah sesuai dengan data kapalnya ya teman-teman. Karena di sini biasanya ada muncul beberapa alokasi itu. Kita pilih yang sesuai dengan data kapal. Kemudian kode KBLI-nya kita pilih 2, 311 dan 113 seperti biasa. Dan langsung ke bagian galangan, bagian nomor surat kita strip. Setelah itu kita langsung menuju ke data teknis. Nah, ini untuk bagian data teknis kita isi saja bagian surat ukurnya. Nah, ini untuk tampilan dari surat ukur ya teman-teman. Kita bisa isikan, biasanya untuk nomor surat ukur ada di paling atas. Kita sesuaikan dengan data surat ukur. Terus setelah itu kita klik simpan. Jadi untuk bagian data teknis kita cukup mengisi bagian nomor surat ukurnya saja. Pastikan ini disimpan ya teman-teman, bagian proses ini. Jangan ada proses yang terlewat. Terus kemudian tampilannya di data teknis akan ada tampilan seperti ini. Setelah tadi kita klik simpan, untuk spesifik alat tangkap sudah sesuai dengan ini ya. Kebetulan alat tangkap yang digunakan di kapal yang saya ajukan ini pancing cumi, jadi komponen yang tampil hanya seperti ini. Jika ada komponen alat tangkap lain nanti akan ditampilkan di sini. Ini proses ini di bagian ini kita gak usah apa-apakan. Terus kita langsung menuju ke DPI. DPI-nya kita centang semua. Nah, daerah terlarang diisi jalur 1 sama 2 sama semua ini. Kemudian langsung menuju ke bagian pelabuhan. Nah, bagian pelabuhan ini kita sesuaikan dengan
pelabuhan pangkalan yang direncanakan di CP. Ini kebetulan saya pilih 2, Muara Angke dan Tegal Sari. Setelah itu kita langsung klik simpan. Ini harus disimpan dulu ya teman-teman. Kalau nggak disimpan nanti data yang kita masukkan nggak akan terekam. Nah, biasanya setelah kita melakukan satu proses di aplikasi Silat ini akan otomatis nge-refresh aplikasinya seperti itu dan akan kembali ke tampilan awal. Setelah itu kita bagian ke dokumen persyaratan, kita upload dokumen yang tadi sudah dipersiapkan. Ada NIB, kita isi NIB, terus kita tambah dokumen, kita cari folder kapal tadi, ini kita klik OK, terus kita klik upload. Nah, setelah proses upload, tandanya akan menjadi warna biru, tulisannya seperti ini. Jika tulisan warna biru dipastikan sudah terupload dan data sudah terkirim. Terus kemudian klik selesai. Setelah kita ngisi satu proses ini, biasanya Silat juga otomatis pasti nge-refresh kembali ke tampilan awal. Jadi per tahap akan selalu seperti itu. Jadi ikuti saja prosesnya. Kemudian kita kembali lagi ke dokumen persyaratan. Terus selanjutnya bagian SIUP. Nah, SIUP migrasi ya teman-teman. SIUP, pastikan SIUP-nya ini SIUP pusat yang diterbitkan langsung oleh KKP. Nah, klik selesai, terus lengkapi selanjutnya itu ada BKP. Nah, ini BKP yang kita upload juga BKP dari pusat. Dipastikan ukuran BKP ini di bawah 1 MB ya teman-teman, karena biasanya terbitan BKP pusat ada yang lebih dari 1 MB. Jika filenya lebih dari 1 MB, nanti di proses ini tidak bisa diupload atau data tidak akan terekam. Jadi dipastikan ini ukurannya di bawah 1 MB agar datanya itu bisa masuk. Dan selanjutnya bagian perjanjian kerjasama, karena ini pengajuan CP imigrasi, kita isi saja ini SIUP bagian ini. Selanjutnya syarat pendukung, kita upload CP daerahnya ya teman-teman, CP terakhir dari kapal migrasi. Nah, ini CP terakhirnya dari kapal Surya Sukses, kita upload di bagian data pendukung. Kemudian yang terakhir surat permohonan, kita upload surat permohonan yang udah disiapkan. Dan pastikan surat permohonan ini sudah ditandatangan materai ya teman-teman. Oke. Setelah itu upload. Nah, setelah semua dokumen terupload dan terkirim, nah ini kita bisa cek di bagian yang udah dicentang ini. Kalau udah dicentang semua berarti udah terkirim semua. Kemudian yang terakhir kita klik kirim permohonan. Nah, oke. Sampai di sini proses pengajuan CP migrasi udah selesai dan kita tinggal menunggu CP terbitnya di bagian verifikasi.